Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinah Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, saya banggakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel Sinah Hukum Melek Hukum, channel SHMK. Kali ini pada video yang ke-409. Pada video ke-409 ini saya akan mengangkat sering sekali ya terjadi keributan itu ya. Itu jadi bisa dikatakan ini kayak kisah perang tanpa akhir ini terkait dengan debt collector vs debitur. Jadi debt collector melawan atau berhadapan dengan pihak yang bahasa saya ya yang kredit mobil atau kredit motor gitu ya, biar mudah itu kan. Dan ini sudah banyak sekali terjadi. Kita kalau melihat persoalan, dan bisa jadi juga bahasa saya banyak memakan korban. Bisa jadi dari pihak debt kolektornya yang akhirnya menjadi proses hukum dan jadi tersangka, bisa perampasan, bisa penganiayaan, bisa pengeroyokan, bisa penghinaan. Bisa jadi juga dari pihak debitur ya, yang kredit motor atau mobil ini tadi karena terjadi perlawanan. Dan sebetulnya kan sangat disayangkan gitu kan, sangat disayangkan hal-hal itu terjadi. Rugi dah, sangat disayangkan, rugi semua kalau masuk bui gara-gara persoalan ini. Dan perlu saya sampaikan, saya tidak sebagai orang hukum itu saya tidak akan ikut ke kanan dalam artian membela si debt collector, tidak akan merugikan debt collector juga tidak. Saya juga tidak akan membela debitur dalam posisi debitur atau mungkin juga yang merugikan debitur. Saya akan seobjektif mungkin dalam membawakan materi hukum ini. Kalau memang nanti si pihak A memang ada kekurangan, saya akan sampaikan bahwa pihak A ada kekurangan. Kalau memang si pihak B ada kekurangan, juga akan saya sampaikan ada kekurangan. Tujuan saya adalah supaya semuanya paham sehingga tidak terjadilah hal-hal yang merugikan. Kalau sampai gontok-gontokan akhirnya berkelahi. Ingat, berkelahi satu lawan satu itu dua-duanya dihukum loh. Dua-duanya dihukum. Bukan berarti enggak. Dihukum, masuk hukum. Apalagi kalau dia menganiaya, dihukum jelas. Saya pikir itu sudah tahu semua kan. Jadi sering kita kan memang ya kan, peristiwa tersebut kita jumpai itu sering. Antara debt collector dengan debitur mobil atau sepeda motor yang angsuran-angsuran itu yang karena macet akhirnya ribut. Kalau tentang akar permasalahannya itu kan tentang perjanjian atau tentang fidusia, itu akar permasalahannya. Maka saya di sini akan juga nanti ke depan akan menjelaskan fidusia. Efeknya itu kan, efeknya yang memunculkan tindak pidana lain. Bisa jadi tindak pidana penganiayaan dan lain-lainnya, kekerasan memaksa orang untuk menyerahkan barang dan lain-lain. Dan sekali lagi ya, kejadian seperti ini patut kita sayangkan jika semua pihak paham tentang hukum fidusia dalam hal ini. Maka channel SHMK ini tertarik untuk mengulas hukum fidusia. Kalau masing-masing pihak hanya modal nekat, modal ngotot, maunya menang sendiri, pasti terbuka lebar timbulnya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Ya itu tadi, penganiayaan, penghinaan, pemaksaan, pemerasan, yang akhirnya masuklah ke ranah hukum masing-masing. Masa hukum, ada DC yang jadi tersangka, ada juga debitur yang juga jadi tersangka sebagai konsekuensi hukum. Saya pikir sangat ironis kalau hanya ingin penyelesaian seperti itu dibela-belain sampai akhirnya ada yang masuk ke penjara. Untuk kedua-duanya ini, baik debitur maupun pihak debt collector. Kita akan membahas bahwa di dalam keributan itu, kalau kita cermati, pasti mereka memiliki argumentasi hukum. Jadi ini berdasarkan ini sertifikat fidusianya, ini akta fidusianya. Kamu nunggak sekian, kamu tidak bayar sekian, gitu kan.
Udah 4 bulan, sudah 1 tahun. Oh, tapi kan saya wah gini ribut semua. Wah, karena emosi bres. Kasus yang berbeda. Eksesnya itu menjadi gitu bukan. Nah, jadi kan awal kalau kejadian-kejadian seperti itu kan kalau saya bisa mengilustrasikan itu kan awal-awalnya kan pasti runutnya, kronologisnya kan seperti ini kan, calon pemberi fidusia ini orang yang mau kredit motor itu debitur itu kan pasti datang ke calon penerima fidusia, ke leasing bahasa saya, atau ke dealer yang sudah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pembiayaan kan gitu, finance, yang akhirnya menentukan keputusan pembelian mobil atau motor itu dilakukan dengan cara mengangsur kan gitu. Itulah fidusia. Jadi objeknya fidusia dibawa oleh orang yang punya utang. Nah, itu namanya fidusia. Kan iya kan? Kalau yang punya objek barangnya itu dibawa oleh si pemberi piutang yang memiliki piutang, kemudian ada misalnya A dengan B, motor nih, motor dibawa si A minjemin uang kepada si B memiliki kewajiban untuk membayar nebus gade. Ini namanya gade kalau yang seperti ini. Tapi kalau di fidusia enggak, leasing A sama si debitur B, objeknya dibawa si B, motornya atau mobilnya dibawa si B, tapi si B mempunyai kewajiban membayar si A. Ini namanya fidusia. Kan? Secara singkat bahasanya adalah seperti itu. Yang kredit motor disebut pemberi fidusia atau debitur, yang leasing disebut penerima fidusia atau disebut kreditur. Itu intinya itu. Akhirnya diputuskan, oke lah proses. Ini fidusia nanti ngangsur sebulan 1.500.000 atau 4 juta untuk mobil kan. Oke, dibuat Pak perjanjian fidusianya ini kan. Tanda tangan. Nah, kadang atau mungkin yang sering terjadi adalah draft perjanjian itu sudah dibuat oleh pihak penerima fidusia, oleh pihak finance, oleh pihak leasing. Selanjutnya sering juga ini orang yang mau kredit motor, penerima fidusia, malas untuk membacanya. Ya, dengan berbagai macam alasan lah intinya itu kan. Wah ini tulisannya kecil-kecil atau apa ini, udah tanda tangan saja, tanda tangan. Kemudian dari pihak leasing juga malas, tidak mau membacakan. Atau mungkin malah justru banyak punya alasan begini yang dipegang oleh leasing ini. Udah, yang penting kan yang bersangkutan mau tanda tangan. Mau dibaca atau tidak dibaca lebih dulu, bukan urusan saya, faktanya ditandatangani kan. Dan saya tidak memaksa, dia datang sendiri dan mau tanda tangan, walaupun draftnya saya yang buat. Nah ini mulai dari sini akarnya, yang nanti kalau timbul masalah ini akan diungkit-ungkit. Selanjutnya kan terjadilah angsuran, macet. Ini berbicara macet saja dulu, bukan berbicara yang oleh pemberi fidusia digadekan atau dialihkan, enggak, saya enggak berbicara ke sana. Ini macet aja dulu. Karena macet udah 6 bulan atau 1 tahun lah ya, atau biar lama ini, akhirnya lah ditagih yang datang depo kolektor untuk menarik motor. Nah disinilah mulai muncul masalah. Yang debt collector, pihak leasing beralasan ini loh yang ditandatangani oleh Bapak. Ya kan? Setelah 3 bulan tidak mengangsur maka wajib bla 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 dapat menarik. Nah ini menjadi gontok-gontokan. Loh saya kan nggak buat. Itu kan yang buat leasing. Harusnya perjanjian kan dibuat bareng-bareng kan gitu. Kan pada awalnya sudah saya sampaikan toh, leasingnya tidak mau membacakan, tulisannya kecil-kecil jumlahnya banyak, yang mau kredit motor atau mobil, yang penting tanda tangan, yang penting dapat mobil, terserah urusan nanti belakang. Nah ini yang awal mula kacau, makanya akhirnya punya senjata masing-masing. Senjatanya apa dari leasing? Dari leasing akan menyerahkan ini ada sertifikat fidusia, sudah didaftarkan, dan ini memiliki hak eksekutorial sama persis dengan
keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum sah. Kan pasti akan ngomong seperti itu. Apa yang menjadi dasar oleh leasing? Pasal 15 Undang-Undang Fidusia. Undang-Undang nomor 42 tahun 1999. Bunyinya adalah begini. Ayat 1. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, ini tolong diperhatikan. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ini yang menjadi pegangan dari pihak leasing dan DC. Ini ada sertifikat fidusia, maka punya hak untuk dieksekusi. Langsung saya ambil, kan seperti itu, singkatnya begitulah gitu kan. Kan gitu kan. Ayat 3, apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kuasanya sendiri. Nah, ini saya garis bawahi karena ini menarik dan ini juga memahami bahwa ayat 3 ini ada, maka debt collector, mohon maaf tidak semuanya, menjadikan modus. Pasal ini sebagai dasar, apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kuasanya sendiri. Loh kan? Apabila yang mestinya yang kredit motor itu tidak membayar karena cedera janji, maka bisa diambil dan dijual oleh si pemberi fidusia, oleh DC atau oleh leasing. Akhirnya oleh leasing atau oleh DC dimainkan, kemudian ini dijual, ada misalnya kekurangannya 100 juta, kemudian dijual laku 150 juta, masih sisa 50 juta, kan 50 juta bisa menjadi pendapatan bagi yang sebagai petugas debt collector kan. Ini ayat 3 ini yang menjadi dasar hukumnya. Ya kan? Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu, karena ada apa? Ada pasal 29 ayat 1. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara, jadi ada alternatifnya. Tidak hanya itu saja. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia dieksekusi oleh leasing seperti tadi yang saya sampaikan karena memiliki sertifikat fidusia 15 ayat 2 pasalnya. B. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya dijual. Kemudian atau huruf C, dijual di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Nah ini, kenapa tidak dilakukan yang huruf C? Andai kan dilakukan huruf C, mengambil, oke lah saya itu terlambat 1 tahun. Mohon maaf ini kesannya, oh ini yang dikejar yang punya hutang nih oleh saya. Enggak, karena memang barang siapa yang memiliki hutang itu memiliki kewajiban untuk membayar, nggak ngemplang. Kalau ngemplang ya menang-menangnya sendiri namanya kan. Kan seperti saya sampaikan di depan, saya harus objektif. Kepada pihak yang memiliki piutang saya sampaikan objektif, saya yang kepada pihak yang berhutang, yang kredit mobil atau motor juga saya objektif. Jadi dicarilah yang pasal 29 huruf C ini. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, kesepakatan yang kredit dengan leasing, udahlah, ini saya mau membayar, udah dijual saja. Nanti sisanya berapa, mencapai harga yang tertinggi. Jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Yang kredit juga tidak rugi, mungkin masih ada kembalian sedikit-sedikit, yang leasing juga masih bisa tertutup.
pembayaran kekurangan hutangnya. Ayat 2, pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Nah, aturan yang pasal 29 ayat 2 ini mengikat leasing, mengikat finance. Kenapa? Kalau mau dilaksanakan dengan penjualan, ya kan? Penjualan itu hanya bisa dilakukan nanti setelah 1 bulan dari proses tadi. Sejak diberitahukan secara tertulis, jadi harus ada secara tertulis diberitahukan. Ini proses mendasari undang-undang fidusia yang biasa digunakan sebagai argumentasi hukum bagi pihak yang akan menarik kendaraan atau debt collector. Apakah cukup begitu? Tidak. Karena apa? Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 8 PUU garis tahun 2019 yang menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wayan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi pada pasal 15 ayat 2 tadi yang saya bacakan di atas tentang frasa kata kekuatan eksekutorial itu bahasanya sudah tidak berlaku lagi. Tidak memiliki kekuatan hukum lagi yang mengikat. Berdasarkan apa? Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Berarti kalau seperti itu, amanat dari Mahkamah Konstitusi adalah ada 2 hal. Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wayan prestasi. Jadi setelah lain fidusia ada kesepakatan. Ini kalau cedera janji bagaimana ini kesepakatannya? Kan sudah ditandatangani. Sudah dibaca. Nah, yang menjadi persoalan kan kadang tidak dibaca. Yang satu tidak dibaca, yang pihak leasing tidak mau membacakan. Asal tanda tangan saja. Gila jadi permasalahan dibuka. Wah, tapi saya niatnya nggak kayak begitu. Kalau tahu kayak begitu saya nggak jadi dong. Wah, kan namanya orang otot menang-menang aja sendiri kan gitu. Sementara yang desa ini aturannya kan seperti itu. Akhirnya ribut lah emosi. Ya kan? Ya kan? Itu kan yang terjadi kan? Namun dari pihak debt collector sudah jelas sekarang ini bahwa apa yang disampaikan di pasal 15 ayat 2 itu sudah dinyatakan tidak berlaku. Sehingga sertifikat fidusia yang sekarang itu ada tidak serta-merta memiliki hak eksekutorial. Gitu. Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang cedera janji. Kalau ada kesepakatan tentang penyelesaian cedera janji, bagaimana? Ya mengikuti kesepakatan itu. Kenapa kok mengikuti kesepakatan itu? Bahwa kesepakatan itu dilahirkan dari sebuah perjanjian. Perjanjian itu monggo diatur secara teknis, bisa di dalam perjanjian fidusianya atau bisa ada perjanjian khusus yang terkait cedera janji. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Adanya asas hukum pacta sunt servanda. Sebuah perjanjian adalah menjadi undang-undang bagi yang membuatnya dan wajib dilaksanakan oleh yang membuatnya. Maka hukum menghargai itu. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji, iya,
yang tidak ada kesepakatan penyelesaian cedera janji. Tapi kalau ada, ini tidak berlaku loh. Yang berlaku adalah kesepakatan cedera janjinya. Dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela atau posisinya debitur yang kredit itu tidak mau menyerahkan secara sukarela, itu tidak berlaku lagi hak eksekutorialnya. Karena apa? Diamanatkan, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Pelaksanaannya sama dengan berarti apa? Berarti harus ke pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ini. Dan si pihak DC memegang masalah sertifikat fidusia, pihak debitur, pihak yang punya kewajiban membayar angsuran menggunakan senjata putusan Mahkamah Konstitusi. Ribut akhirnya di lapangan kan? Iya. Kemudian lagi di ayat 3 di putusan yang ketiga menyatakan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang bla 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 sepanjang frasa cedera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Jadi kata-kata cedera janji itu tidak bisa diklaim oleh salah satu pihak, katakanlah oleh pihak kreditur saja, nggak boleh oleh pihak kamu cedera, nggak boleh. Harus dipahamkan betul Bapak Yu selaku debitur telah cedera janji. Loh, inilah dokumennya. Inilah perjanjian yang kita ditandatangani oleh Anda. Inilah yang ditandatangani oleh pihak leasing. Itu dijelaskan. Maka dari itu, dari awal saya sampaikan, pembacaan perjanjiannya itu harus jelas. Jangan asal tanda tangan. Kemudian kan sampai sekarang itu kan banyak itu DC-nya itu kurang ajar, nggak sopan santun dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya di luar konteks yang menjadi permasalahan. Akhirnya DC-nya marah. Akhirnya DC-nya marah, mukul. Mukul, keroyak, ribut. Yang ini juga waton ngotot. Ada juga pepatah yang lebih hutang, lebih galak gitu kan. Ada juga. Gitu kan. Nah ini dipahami juga penyelesaiannya. Sehingga kalau duduk persoalan hukumnya itu jelas, dan dari pihak leasing menyampaikannya juga jelas, tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu mengeluarkan otot leher, dan dipahamkan dari awal, dan memang dari awal kan pasti. Andai kan mengalami hambatan sudah terakomodir, sampaikan melalui pengadilan. Nah ini yang menjadi persoalan. Cuman yang menjadi kalau masuk ke pengadilan, mohon maaf, yang bekerja sudah advokat, penasihat hukum, ya kan? DC tidak lagi lah, padahal DC-nya juga butuh pemasukan kan. Nah, makanya udahlah kalau kemudian ini bisa saja berjalan eksekusinya itu. Namun kalau pemilik atau pemegang barang itu menyerahkan secara sukarela. Oh ya saya terlambat ini 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, oke dibawa dulu sih. Nah, kalau seperti itu sah, nggak perlu gontok-gontokan dan memang seperti itu keadaannya. Ya, makanya kata-katanya adalah yang tadi itu, dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Debiturnya keberatan. Andai kan debiturnya tidak keberatan kan tidak terjadi ribut. Ya kan? Supaya tidak keberatan berarti apa? Perlu pemberian pemahaman dari awal. Kemudian SOP-nya si DC juga sudah jelas, jangan kemudian di pasar, di jalan dibuktikan ramai kan bikin malu juga. Kadang sehingga menciptakan alasan-alasan untuk ribut gitu loh. Yang DC punya alasan, yang pemilik yang membawa unit juga memiliki alasan. Wah, kamu bikin malu saya. Akhirnya yang keluar di luar konteks pasti. Ributnya itu pasti karena di luar konteks fidusia. Yang menjadi persoalan ribut. Akhirnya apa? Terjadi perkelahian, pemukulan, penganiayaan.
akhirnya masuk proses hukum pada rugi kan. Yang rugi siapa? Anak dan istri serta keluarga. Nah ini disinilah saya yang penting ini, baik dari pihak DC maupun dari pihak pemegang unit. Yang keempat, frasa kekuatan eksekutorial bertentang frasa, ini saya singkat ya biar enggak jelas, biar agak menyingkat durasi. Frasa kekuatan eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ya kan? Sepanjang tidak dimanai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini terkait ini adalah tentang pengertian frasa kata kekuatan eksekutorial pada pasal 15 ayat 2 Undang-Undang 42 tahun 1999. Sebagaimana bunyinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga, pasal 15 ayat 3 yang menjelaskan tentang frasa kata cedera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Yang keempat, bla 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 sepanjang frasa kekuatan eksekutorial ini dalam penjelasan pasal 15 ayat 2 juga sama dengan ketentuan yang pada pasal 15 ayat 2. Jadi ini baik pasalnya maupun penjelasannya itu sama. Nah, hal yang penting menurut saya yang perlu dipahami adalah asas hukum bahwa siapa yang berhutang itu wajib membayar hutangnya. Dan siapa yang memiliki piutang memang memiliki hak untuk dikembalikan haknya atau piutangnya dibayar. Kemudian bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam hal pemberi fidusia itu tidak mau secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui jalur hukum sehingga menghindari keributan-keributan, menghindari ekses-ekses tindak pidana yang terjadi, ya kan? Kalau sudah membawa putusan pengadilan eksekusi, wah udah enak. Mau melawan apa lagi? Ya dengan melawan ya pasti sudah ketahuan kan, sudah putusan pengadilan. Masih melawan lagi. Kemudian masukkan juga ini, pada saat membuat perjanjian fidusia sebagaimana di dalam undang-undang fidusia ini diamanatkan juga harus dimasukkan juga. Bagaimana sih kesepakatan yang harus perjanjian atau yang harus disepakati supaya kalau ada cedera janji keterlambatan pengangsuran kalau 3 bulan gimana, kalau 6 bulan gimana. Saya belum pernah kredit sih, jadi saya nggak membaca juga gitu kan. Berbeda kredit motor, kredit mobil ya, nggak punya duitnya untuk ngangsur kan. Besok lah kalau bayaran dari YouTube ada, saya mau mengajukan angsuran misalnya 1 bulan 5 juta kan bisa untuk angsur mobil kan, doakan ya. Kemudian juga yang keempat ini masukkan perlu dibuat SOP pada saat akan melakukan penandatanganan perjanjian fidusia itu masing-masing pihak gitu. Masing-masing pihak itu wajib membaca dan memahami isi perjanjian
Karena perjanjian itu adalah sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi tidak ada muntir-muntir lagi. Tidak ada yang alasan-alasan lagi. Jadi tidak perlu ngotot-ngotot lagi. Perlu saya sampaikan lagi bahwa channel ini tema ini saya buat karena saya turut prihatin, ya sangat prihatin. Apabila ada pihak dari DC yang akhirnya melakukan penganiayaan karena emosi atau tidak paham hukumnya, kemudian melakukan penganiayaan atau pengeroyokan. Saya juga sangat prihatin apabila ada pihak debitur yang juga dimarah-marah, dimaki-maki atau mungkin dipukul atau juga yang memukul, yang akhirnya juga menjadi pelaku tindak pidana. Saya pikir harus dipahami juga ketentuan-ketentuan ini, mudah-mudahan bermanfaat sehingga baik DC, baik debitur itu tidak ada yang terkena perkara hukum yang lain, tidak ribut gitu. Dan kalau memang tidak terjadi kerubitan, kan enak gitu kan, sama-sama gitu kan. Jangan sampai terpancing emosi, makanya dikuasai betul dasar-dasar hukumnya sehingga, dan mudah-mudahan saya bisa channel ini walaupun mungkin ada keterbatasan saja, karena ini kalau saya buat itu banyak sekali putusannya sehingga saya memang ada sebagian yang saya cuplik aja tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya saya menyampaikan tema ini adalah supaya baik yang kredit maupun dari DC itu tidak ada yang terkena imbas saling emosi, akhirnya terkena tindak pidana lain, akhirnya masuk penjara. Itu yang ingin saya sampaikan pada channel ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Durasi ini cukup panjang, saya juga harus menyingkat gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Andaikan belum bisa dipahami, mungkin silakan disampaikan di kolom komentar, kita komunikasi lebih lanjut. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya dan dimaklumi. Berikan saran pendapat, kemudian tonton terus video SHMK. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.